Ya, ketemu lagi di podcast Bebas Ngoceh bareng gua Jo Pasopati. Kali ini gue mau bahas tentang sinyal bahaya untuk tim nasional Indonesia. Kenapa gue bilang ini bahaya? Ya, seperti kita tahu saat ini Bahrain sedang mengikuti Piala Teluk. Penampilan Bahrain di Piala Teluk ini nggak main-main. Di fase grup, Bahrain bisa mengalahkan Arab Saudi 2-3. Kemudian di pertandingan kedua, Bahrain mengalahkan Irak 2-0. Di pertandingan ketiga memang dia kalah, tapi setelah masuk ke sistem gugur, semalam di semifinal dia bisa menang lawan Kuwait dan di final dia akan menghadapi Oman. Yang jadi masalah di sini adalah perkembangan mental Bahrain. Apalagi nanti kalau sampai di final Bahrain menang dan menjadi juara Piala Teluk, dia datang ke Indonesia bisa dengan kepala tegap, dengan mental yang kuat. Mungkin secara strategi juga mereka berkembang, secara fisik mereka banyak melakukan perbaikan setelah ditahan imbang sama Indonesia pada waktu itu, bahkan nyaris kalah. Nah, pada saat ini perkembangan Bahrain sepertinya menjanjikan sekali. Sedangkan bulan Maret nanti kita akan menghadapi Bahrain di kualifikasi round 3 Piala Dunia. Nah, itu kerugian untuk timnas Indonesia. Ini kita belum masuk ke pembahasan timnas Indonesia ya. Jadi gue bukan bermaksud untuk mengecilkan mental timnas kita. Oh, enggak ke situ. Kita ingat kemarin di saat Indonesia menahan imbang Bahrain 2-2, bahkan Bahrain nyaris kalah, itu mental Bahrain benar-benar drop. Selain dari serangan di media sosial, terus dia juga alasan nggak mau main di GBK, terus juga dia banyak banget lah alasannya. Itu karena mental. Tapi nanti lihat, kalau dia juara, dia dengan percaya diri datang ke Indonesia, masuk ke lapangan di GBK dengan kepala tegap. Itu bahaya. Karena kalau mental sudah di atas, nanti dia akan dengan gampang untuk memainkan bola tuh. Jadi nggak grogi lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan sama timnas Indonesia, sama pengurus, sama pelatih, sama pemain juga. Ini harus diwaspadai. Jadi harus latihannya makin dikuatkan lagi. Latihannya makin benar-benar lagi. Mental untuk haus kemenangan itu harus benar-benar diterapkan lagi. Dan secara mental para pemain timnas kita juga nggak boleh jatuh hanya karena misalnya nanti Bahrain juara Piala Teluk. Karena menurut gua di grup C ini juga semua kekuatannya berimbang kecuali Jepang ya. Jadi yang mempengaruhi permainan dan hasil adalah selain strategi pelatih juga soal mental. Nah, mental kita ini kadang-kadang berubah-berubah, belum konsisten. Yang tadinya bagus lawan Arab Saudi, nahan imbang lagi, nahan Bahrain, tiba-tiba bisa kalah lawan Cina. Tapi bisa tiba-tiba juga menang lawan Arab Saudi. Berarti kan secara permainan dan secara mental para pemain timnas Indonesia ini belum stabil. Ya semoga aja ini cuma rasa kekhawatiran gua untuk menghadapi bulan Maret nanti. Karena ya sebagai supporter kan kita pengennya yang terbaik ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan kecil yang agak mengganggu tuh pasti langsung mengusik perasaan kita sebagai supporter. Ketakutan-ketakutan kecil itu pasti timbul karena begitu besar rasa keinginan kita untuk timnas kita main di Piala Dunia. Semoga kedepannya nanti juga nggak ada lagi konflik-konflik internal yang ya itu bisa mempengaruhi mental para pemain, mempengaruhi timnas, mempengaruhi siapapun lah itu suasananya jadi nggak enak. Kebiasaan Indonesia pasti ada tuh konflik internal, entah kepentingan, entah apapun itulah. Kayaknya sengaja dibuat gaduh. Orang lagi fokus untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia round 3, tiba-tiba lihat media sosial dengan begitu banyak carut marut dan kegaduhan. Itu kan bisa mempengaruhi juga. Oke, dan untuk para supporter ya gua harap untuk kita lebih kompak lagi. Jadi jangan ada yang menghakimi para pemain, pelatih. Semuanya kita butuh bersatu, menyatukan semangat, menyatukan doa dan lain-lain supaya nanti timnas kita bisa tampil baik. Supporter adalah salah satu faktor untuk mendukung mental menjadi kuat. Jadi tetap semangat.